Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Salam sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Sonda. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu topik mengenai mari kita makan makanan prioritas untuk kesehatan kita. Apa yang dimaksud dengan makanan prioritas? Itulah yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, di dunia ini ada banyak penyakit, tetapi sebetulnya ada dalam satu kelompok yang sama, yaitu yang disebut dengan non-communicable disease, ya, atau penyakit yang tidak menular. Apa bedanya antara yang menular dengan yang tidak menular? Yang menular disebabkan oleh berbagai bakteri, virus, jamur, parasit, tetapi yang tidak menular bukan disebabkan oleh suatu mikroorganisme, tetapi oleh pola hidup lebih banyak. Ya, bisa penyakit jantung, stroke, diabetes, penyakit pembuluh darah, bahkan kanker. Dan 70% dari semua kematian di dunia disebabkan oleh NCD, non-communicable disease. Ada 40 juta yang meninggal setiap tahunnya. Dan di Asia Tenggara sendiri ada 8,5 juta orang yang meninggal per tahunnya. Jadi penyakit tidak menular ini, penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan, diabetes, ini adalah semua penyebab kematian terbesar di seluruh dunia. Termasuk ada lebih dari 14 juta orang yang meninggal yang usianya baru 30 sampai 70 tahun. Ini artinya meninggal muda, yang seharusnya belum meninggal. Padahal angka harapan hidup adalah 70 sekian, bahkan ada beberapa negara yang sudah 80 sekian tahun. Jadi ada sebagian besar yang mati terlalu dini oleh penyebab penyakit tidak menular ini, ya. Padahal ini dapat dicegah, dan ini datanya saya ambil dari WHO, ya. Jadi sistem kesehatan merespon masalah ini dengan cara mereka mau membuat agar publik mengetahui bahwa penyebab utamanya adalah penggunaan tembakau, makanan yang tidak sehat, aktivitas fisik yang kurang, dan penggunaan alkohol. Jadi mereka mengkampanyekan kebijakan untuk menghindarkan makanan yang tidak sehat, rokok, alkohol, dan sebagainya. Sekarang makanan yang sehat yang mana? Saya tidak bicarakan mengenai rokok, alkohol, dan yang lainnya, kegiatan fisik, tapi kita berfokus hanya kepada makanan yang sehat. Apa sih makanan yang sehat menurut WHO? Makanan vegetarian, vegan, keto, paleo, dan sebagainya. Ada banyak orang yang mengatakan, asal jaga-jaga aja, ya sedang-sedang aja, jangan berlebihan. Ya, segitu saja sudah cukup. Apa benar demikian? Nah, kita mencoba membuka dari website WHO. Ya, WHO, kalau kita buka, ada anjuran untuk healthy diet yang baru dia keluarkan pada tahun 2020 yang lalu. Ya, jadi ini bukan yang sudah lama dan sudah usang. Ini baru, ya. Dan apa yang dikatakan? A healthy diet helps to protect against malnutrition in all its forms. Jadi makanan yang sehat akan mengatasi malnutrisi, kekurangan nutrisi dalam berbagai bentuknya, termasuk penyakit NCD, ya, non-communicable disease. Jadi penyakit-penyakit jantung, stroke, diabetes ini sebenarnya adalah penyakit malnutrisi, kekurangan bahan-bahan nutrisi yang justru sangat penting. Makanan yang tidak sehat dan kurang gerak badan merupakan faktor utama, risiko utama terjadinya penyakit-penyakit tidak menular ini. Ya, makan makanan yang sehat harus dimulai sejak usia yang muda, mulai dari menyusui. Ya, membangun pertumbuhan yang sehat dan meningkatkan kemampuan kognitif, jadi kemampuan berpikir, ya, dan dalam jangka panjang dapat mencegah berbagai penyakit
termasuk kelebihan berat badan, obesitas, dan penyakit NCD, ya, non-communicable disease saat usia semakin bertambah. Yang kedua yang dinyatakan oleh WHO, asupan energi atau kalori harus seimbang dengan pengeluaran energi. Artinya kalau kita tidak berolahraga, tentu saja makanan kita juga tidak boleh terlalu banyak karena tidak ada energi yang dikeluarkan. Ya. Untuk menghindari penambahan berat badan yang tidak sehat, total lemak tidak boleh melebihi 30% dari total asupan energi. Ya, jadi hanya 30% yang boleh mengandung lemak. Dan jenis lemaknya, lemak jenuh harus dikurangi dari kurang dari 10% dari total asupan, dan lemak trans, kita sering dengar ya, trans fat, ini harus kurang dari 1%. Artinya sebetulnya mereka menganjurkan tidak usah ada trans fat sama sekali. Ya, jadi kita harus melakukan pergeseran konsumsi lemak dari lemak jenuh dan lemak trans menjadi lemak yang tidak jenuh dan menuju tujuan untuk menghilangkan lemak trans yang diproduksi secara industri. Jadi WHO tidak bisa menyuruh pabrik-pabrik untuk stop produksi, untuk berhenti tidak memproduksi bahan makanan, tapi WHO bisa menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi semua yang dibuat oleh industri yang mengandung trans fat. Kemudian apa lagi anjuran WHO? Membatasi asupan gula sederhana hingga kurang dari 10%. Yang disebut gula sederhana adalah gula yang sudah diproses, ya. Kalau kita ambil dari tanaman, kita peras, keluar air yang rasanya manis, itu masih dalam bentuknya yang asli. Tetapi kalau kita sudah diolah di pabrik, itu menjadi gula yang sederhana dan itu harus sangat sedikit dikonsumsi, ya. Pengurangan lebih lanjut hingga kurang dari 5% dari total asupan energi disarankan untuk manfaat kesehatan yang lebih baik lagi. Jadi harus kurang dari 5% makan gula-gula yang ada di dalam makanan kita, ya. Berikutnya, garam. Menjaga asupan garam kurang dari 5 gram per hari, yaitu setara dengan asupan natrium kurang dari 2 gram per hari. Jadi 1 sendok teh kita harus kurang dari 1 sendok teh artinya, ya. Dan ini membantu mencegah penyakit-penyakit hipertensi, penyakit jantung, stroke, berbagai penyakit yang tidak ditularkan. Negara-negara anggota WHO telah setuju untuk mengurangi asupan garam dari populasi global sebesar 30% pada tahun 2025. Jadi semua industri yang akan menghasilkan produk-produk makanan harus sudah mengikuti aturan yang diberikan oleh WHO ini. Dan mereka sepakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi diabetes dan obesitas, terutama pada anak-anak. Karena pada tahun makin kesini, makin banyak orang yang mengalami obesitas. Dan targetnya adalah tahun 2025 sudah tidak ada lagi yang kelebihan berat badan. Nah, untuk itu WHO membuat Global Action Plan. Mereka sudah mencanangkan dari sejak tahun 2013 hingga 2020, ya. Nah, perkiraan WHO ada 55 juta kematian akibat NCD pada tahun 2030 bila kita tetap business as usual. Kita tidak bisa tetap menggunakan pola-pola yang ada seperti sekarang, makanan-makanan yang kita makan seperti sekarang ini. Harus dilakukan suatu perubahan. Mereka sudah mulai di Mei tahun 2011, para Menteri Kesehatan melakukan the Moscow Declaration on NCD. Dilanjutkan dengan bulan Septembernya oleh para pemimpin-pemimpin negara. Kemudian tahun 2013, bulan Mei, mereka membuat WHO Global Action Plan for the Prevention untuk pencegahan dan control of NCD. Jadi NCD-nya ini mau ditekan sebesar mungkin, ya. Dan ini berlaku sampai ke tahun 2020 kemarin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat.
sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat